Nah, that's for fun! Where are you? Oh, you like that? You don't want to be on social media, huh? What's the candle? Oh, yeah, bloody helvete, vad fan är det blood? What the fuck? Facebook picture, Twitter picture, profile picture. Okay, I'm sorry, I won't upload anything. Bitch, you can't control the shit. Halo pemirsa Kata Data, saya Rahmat Imron, saya co-founder dari Digital Happiness dan produser dari The Red Out. Obsesi yang pengen saya kejar adalah jadi pianis dan gitaris musik metal. Aku tak ajari saka kunci M, kunci B. Nah, nek semuni gitariku tuh kayak kuwi mau balangi mbek watu mbek wong-wong kuwi malahan. Dan chef dulu sempat bermain piano sebentar dan senang aja gitu. Mimpinya saya waktu itu jadi apa ya? Saya dulu tuh 3D artis, bikin 3D, bikin animasi, terus kemudian memang suka main games. Dari games itu memang seru sih kita ngelihat bahwa gimana ya caranya bikin game. Kalau dari dulu saya ngefansnya sama Shigeru Miyamoto dari Zelda. Itu sih yang wow effect, dan developer secara keseluruhan kita melihat seperti ada Naughty Dog dari US itu yang bikin Uncharted, itu kita lihat sebagai inspirasi banget bagi kita. Kalau dulu ngerjain Dread Out itu memang kita lagi ngefans itu sih trilogi horornya Jepang itu Ju-On Ring sama Dark Water. Kalau musik ya masih hubungannya sama game juga, ada Akira Yamaoka yang Silent Hill itu. Ya memang suka sih horor, menarik aja gitu, ada dimensi lain, ada sesuatu yang secara psikologik itu menarik gitu. Ini ada apa sih? Karena rasa takut itu sebenarnya kan universal ya. Di Indonesia bahannya juga banyak gitu, dan itu belum dipakai. Kita bisa jadi selling point, jadi unik gitu. Kita bisa jadi stand out di antara yang lain gitu. Kita mau bikin apa sih yang bikin beda antara horor di Indonesia sama horor di Amerika gitu. Waktu itu memang sebenarnya kita sudah memikirkan sebenarnya Dread Out ini ada movieable, itu filmable gitu. Kita melihat si Kimo serius gitu ngedevelopnya, meskipun dia waktu itu sibuk film headshot, dan sepaham aja sih visinya, maksudnya visi membangun si intellectual property ini ya kita setuju, kita serahkan lisensi kita ke Kimo gitu. Kalau saya pribadi berpikir tuh bahwa ya kita hidup sekali ini, ya kita bikin something yang impactful, something yang kita why not ya kita coba merealisasikan mimpi kita di situ gitu. Mungkin kalau dibilang titik balik mungkin saat saya ketemu Fadi. Jadi Fadi itu dulu sebenarnya kalau saya itu sempat bikin game, cuman gagal waktu itu tahun 2006. Waktu itu bahkan untuk melisensi engine game aja waktu itu tuh 4,5 miliar. Itu duit dari mana gitu, baru lulus kuliah gitu, 4,5 miliar gede banget gitu. Saya kenal sama salah satu lead programmer kita, Mastery itu. Dia salah satu orang terbaik di Indonesia. Kita bikin simulasi berkendara, dari situ ke bubar, udah jalan sendiri-sendiri ya saya tetap menganimasi, tetap jadi konsultan segala macam. Ketemu Fadi waktu itu mengingatkan mimpi saya yang terkubur waktu itu. Jadi dia melihatkan prototipenya, terus
dikenalin, lihat sini ini ada engine namanya Unity waktu itu ya, namanya Unity game. Ya dari situ sih baru ingat gitu, iya gue dulu tuh pengen bikin game kayak begini. Kita dulu tuh punya, kalau saya pribadi juga ada achievement yang belum unlock, salah satunya making games itu. Kalau yang menarik, yang lucu dulu ini sih waktu kita pameran di Jakarta gitu, di lokal itu kita sempat di approach sama seseorang gitu. Dia bilang, "Mas, saya mau bantu nih," gitu. "Mau bantu apa?" Kita pikir wah investor ini mau ngasih duit gitu kan. Kita bantu lah gitu. "Kita bantu apa, Mas?" "Saya bukakan mata batin Mas, biar lebih akurat," gitu bilangnya kayak gitu. Jadi antara ketawa dan serem sih waktu itu gitu. Jadinya nggak ada Mas, makasih ya, kita ini nggak perlu akurat kok, ini kayak by imajinasi aja gitu. Ya kalau definisi sukses sih sebenarnya saat lingkungan di sekitar kita sukses, berarti itu kita sukses. Buat saya menjaga kreativitas itu dengan cara apapun, karena kita nggak perlu dorongan zat adiktif yang lain untuk merasa kreativitas, untuk merasa harus berkarya segala macam. Enggak sih, jadi kreativitas ya setiap hari sih harusnya kita harus selalu kreatif setiap hari gitu, menyikapi apapun itu gitu dengan tantangan yang selalu ada.